still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Ivan Pradita. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke teman-teman, kurang lebih hampir 1 tahun aku vakum dari konten YouTube dan gak bikin sama sekali selama kurang lebih 1 tahun, betul ya. Nah, mungkin aku ngejelasin dikit kenapa sih kok gak bikin konten selama itu. Sebenarnya gini teman-teman, aku tuh juga kerja di salah satu perusahaan swasta dan memang kebanyakan waktuku diprioritaskan ke sana. Ya, banyak banget yang memang harus aku kerjain dan harus menyampingkan dulu aktivitas konten yang sering bikin konten. Dan alasan kedua, dari teman-teman mungkin yang satu tim ya waktu itu sama aku, juga ada beberapa yang sudah fokus dengan pekerjaannya dia, sehingga mengharuskan kita juga terkendala ya buat bikin konten yang biasanya aku turun ke jalan ya, melakukan street hypnosis atau mungkin melakukan edukasi di outdoor ya, di halaman terbuka. Nah, mungkin kedepannya aku lebih sering untuk sharing dengan konsep seperti ini yang sekarang teman-teman tonton. Nah, jadi mohon maaf kalau misalkan teman-teman nanti akan sedikit berbeda ketika melihat kontennya aku, lebih sharing informasi. Tapi tenang aja teman-teman, aku juga bakal nyempetin sesekali mungkin ya terjun ke jalan untuk melakukan rutinitas yang dulu pernah sering banget, bahkan ya bukan pernah aja, sering banget dilakuin, yaitu street hypnosis. Melakukan hipnosis kepada orang yang ada di jalan secara random dan praktek langsung di situ. Ya tenang aja, sesekali nanti aku bakal bikinin. Dan teman-teman komentar aja, kalau komentarnya banyak yang request buat bisa langsung turun ke jalan, pasti tak bikinin. Oke? Nah, untuk video kali ini sebenarnya aku nggak pengen ngebahas yang berat-berat. Ini berkaitan dengan teman-teman aku yang kemarin banyak banget nyinggung masalah, kok bisa sih kamu nggak kecanduan rokok? Kok bisa sih kamu nggak ngerokok? Padahal kamu kan cowok. Betul, aku cowok. Tapi kan nggak semua cowok mempunyai prinsip harus rokok. Betul nggak sih? Ya, jadi gini teman-teman, aku pengen sharing terkait dengan rokok. Ya, dan ini memang berhubungan juga dengan hipnosis. Karena di dunia hipnosis, di basic hipnosis juga kita di hipnoterapi kita juga ada yang namanya hipnoterapi, mengenai bagaimana cara penanganan seorang pecandu rokok untuk berhenti secara permanen. Nah, kebetulan banget aku bukan seorang perokok untuk saat ini. Dan jujur, mungkin aku bisa bercerita dari awal ya, saat aku masih sekolah dan kebawa sama teman-teman sekolah aku yang notabene mereka tuh ngerokok dan bisa dikatakan mereka perokok aktif. Dan aku sempat kebawa sama suasana itu, sama kondisi itu. Ya karena teman-teman semuanya ngerokok, akhirnya aku juga kebawa ngerokok. Tapi itu sebelum belajar hipnosis. Jadi aku belum punya prinsip, belum punya pemrograman diri yang harus aku tanemin, sugestivitas, afirmasi yang biasa aku tanemin untuk memperbaiki diri aku sendiri. Tapi setelah aku belajar hipnosis, alhamdulillah semua hal-hal termasuk untuk berhenti rokok semuanya bisa teratasi. Nah, terkait dengan itu aku pengen sharing sama teman-teman supaya teman-teman juga bisa merasakan manfaat dari berhenti merokok. Mau tahu informasinya seperti apa dan tips and triknya seperti apa? Ikuti terus. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru nonton nih dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share video-video aku yang mungkin yang lama-lama ya, boleh ya, silakan, karena banyak banget informasi terkait hipnosis yang bisa teman-teman pelajari dari konten-konten aku sebelumnya. Ya, oke, biar nggak lama-lama kita langsung ke bahasanya. Nah, oke, kita langsung ke bahasanya teman-teman. Aku udah berapa sih ya? Sudah tak rangkum menjadi satu pembahasan bagaimana cara kita berhenti merokok. 1, kita langsung poinnya ya. 1, yang pertama teman-teman harus siapkan adalah niat dan kemauan. Ya, niat dulu dan mau dulu. Kalau berhenti merokok, saya kesehatannya pasti akan lebih terjaga. Gak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk teman-teman yang ada di sekitar. Ya, niat dan kemauan. Kedua,
Kedua, teman-teman bisa mengurangi pergaulan yang memang notabene di situ banyak banget teman-teman dari yang bersangkutan ya. Mungkin teman-teman punya teman lagi terus mereka candu rokok yang sering kali nongkrong bawa rokok sih itu. Ya, itu dihindari sedikit ya. Jadi jangan sampai terlalu jor-joran atau terlalu ngebebasin seperti biasanya. Harus punya rem di situ. Ya mungkin satu minggu biasa kumpul 3 kali sama teman-teman yang perokok ya, mungkin bisa dibikin 1 kali atau 2 kali, dikurangi lah. Nah, selain itu mungkin teman-teman juga bisa mengontrol dengan hal-hal lain. Misalkan sehari biasanya merokok itu 1 bungkus ya, 12 batang itu ya. Ada yang 12 batang, aku biasanya 12 batang, 1 bungkus 12 batang. Mungkin sehari teman-teman bisa bikin separuhnya atau minimal 3/4-nya ya, jadi diberikan pengurangan dari yang seperti biasa hari-hari biasanya 12, mungkin dibikin sehari itu setelah pengen mengurangi, dikurangi jadi 8 ya. Begitupun dengan berikutnya, 1 hari 2 hari berikutnya bisa dikurangin lagi, yang tadinya sudah tercipta 8 dan mampu dikurangin lagi jadi 5 sampai nanti jadi 1 dan akhirnya tidak sama sekali merokok ya. Jadi kalau misalkan ada orang berpendapat berhenti rokok tuh susah banget, ya susah, apalagi tidak disertai dengan niat dan usaha ya. Nah, itu yang perlu dilakukan teman-teman, jadi nggak perlu lagi pakai hal-hal yang rumit. Kalau misalnya teman-teman harus ikut seminar-seminar, kalau memang mau mandiri, tips-tipsnya ya seperti itu tadi, niat, kemauan ya, mengurangi pergaulan yang memang notabene di situ banyak banget lingkungan perokok ya, dikurangin aktivitasnya yang tadinya mungkin seminggu bisa 3 kali nongkrong, dengan mereka yang orang-orang perokok bisa dijadikan 2 kali atau mungkin 1 kali. Yang biasanya merokok dalam 1 hari bisa 12 batang bisa dikurangi jadi 8 bertahap ya, jadi nggak bisa langsung memang, betul ya, karena sifat candu ini akan berlanjut, tapi kita bisa mengkontrol dengan hal-hal memprogram sendiri dengan mengurangi rutinitas atau kebiasaan yang biasanya berapa, kita kurangin porsinya. Nah, selain itu yang aku pernah lakuin dulu, aku biasanya kalau misalnya habis makan itu pasti pengennya ngerokok, betul ya. Biasanya teman-teman yang ngerokok di situ juga sepaham ya, misalkan setuju ya kalau misalnya habis ngerokok, atau mungkin kita di toilet kadang juga masih ngerokok nih. Nah, itu banyak banget dan aku pernah mengalami hal-hal kayak gitu. Nah, mungkin dengan hal-hal yang seperti itu teman-teman bisa antisipasi dengan mengubah kebiasaan dengan hal-hal lain. Contoh, yang biasanya habis makan kita harus merokok, mungkin teman-teman bisa menyibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa melupakan kebiasaan merokok tersebut, atau bisa menggantinya dengan cemilan, boleh ya, dengan mengganti cemilan itu juga bisa banget ya. Mungkin cemilan jajanan ringan juga silahkan, itu juga untuk sedikit mengurangi rasa keinginan untuk merokok ya. Jadi kita menciptakan kebiasaan buruk, memang agak berat tapi harus dipaksakan ya. Nah, yang paling penting, poin yang paling saya terapkan dan menjadi titik fokus saat ingin berhenti merokok adalah berikan satu afirmasi untuk diri sendiri. Apa itu afirmasi? Saya menyebut sebuah afirmasi ini adalah sebuah sugestivitas untuk diri sendiri yang sifatnya adalah positif. Gimana tuh caranya? Jadi teman-teman siapkan satu kertas, apapun itu kertasnya, boleh berwarna, boleh polos, silakan. Dan siapkan satu pena atau pulpen boleh, spidol juga boleh ya. Dan di satu kertas itu nanti teman-teman tuliskan sebuah afirmasi positif atau sugestivitas positif yang harus dibaca setiap hari. Contoh, sesuatu yang pernah aku lakuin adalah kalimatnya seperti ini: mulai detik ini dan mulai hari ini saya akan berhenti merokok untuk seterusnya. Mulai detik ini dan seterusnya saya
akan berhenti merokok. Karena dengan merokok otomatis akan membuat kerugian untuk kesehatan diri saya, keluarga, dan orang-orang sekitar saya. Tapi dengan saya berhenti merokok, saya akan jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat, jauh lebih nyaman. Cukup seperti itu aja boleh, teman-teman. Jadi benar-benar banyak kalimat positif yang dituliskan dalam sebuah afirmasi tersebut. Ya, jadi tuliskan kalimat positif tersebut dalam satu kertas, dan kertas itu boleh ditempel di kamar juga silakan, atau tempat-tempat lain, tempat kerja boleh. Ya, jadi yang sifatnya adalah setiap hari kita bakal melihat dan membaca terus secara berkelanjutan, dan tanpa disadari, alam bawah sadar kita bakal merekam, dan sedikit demi sedikit bakal merubah kebiasaan kita yang tadinya perokok otomatis menjadi tidak perokok. Ya, jadi kuncinya adalah niat dan kemauan. Kedua, hindari aktivitas-aktivitas yang memang bisa memunculkan kecanduan itu datang lagi atau muncul lagi. Ketiga, bisa mengurangi dari porsi rokok kita yang tadinya 12 batang, kita kurangin lagi setiap harinya sampai akhirnya benar-benar nol. Ya, terus bisa dengan merubah kebiasaan kita, mungkin setelah makan, ya biasanya kita ngerokok, kita mungkin bisa disibukkan dengan aktivitas-aktivitas lain yang bisa menghindari dari kemauan kita atau kemunculan rasa ingin merokok lagi itu datang kembali, ya. Atau mungkin bisa dirubah dengan cemilan juga silahkan, ya. Dan yang paling penting terakhir adalah kita harus membuat sebuah afirmasi positif, dan itu harus dituliskan dalam kertas dan harus kita tempel dimanapun tempat yang memang menurut kita tuh biasa kita jumpai dan sering banget kita baca, ya, yang memungkinkan kita setiap hari pasti bakal baca. Dan kapan sih harus kita ngebaca afirmasi tersebut? Yang biasa aku lakuin adalah saat mau tidur dan saat bangun tidur. Itu paling penting, teman-teman, waktu yang paling tepat, ya. Jadi itu adalah trik saya, dan alhamdulillah saat ini walaupun teman-teman saya semuanya perokok, alhamdulillah saya nggak perokok. Dan nggak cuma teman aja, bahkan bapak saya pun seorang perokok yang sangat aktif, ya. Dan sebenarnya orang tua pun nggak melarang, dari bapak pun nggak melarang saya untuk nggak merokok, nggak sama sekali. Karena mungkin dari bapak saya juga menyadari ya bahwa saya juga seorang perokok. Gimana saya mau ngelarang anak saya buat nggak merokok, ya. Tapi itu adalah satu lagi timbul kesadaran tentang kesehatan dari diri saya sendiri, dan saya bertekad saya nggak mau merokok. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya nggak merokok sama sekali. Dan saat ini pun saya nggak pernah menjumpai satu kenikmatan saat saya mencoba merokok. Saya pernah menguji, ya, saat teman saya merokok, saya coba ambil satu batang, dan saya pengen coba kenikmatan itu masih ada nggak sih, dan saya coba rokok waktu itu, dan itu sama sekali nggak ada rasa nikmat, sensasi yang benar-benar nikmat tuh nggak ada sama sekali. Bahkan keinginan untuk ludah setiap saat tuh muncul, dan nek, ya tau nek ya, dalam dada atau mungkin tenggorokan tuh rasanya pengen batuk. udah nggak senikmat dulu. Dan alhamdulillah itu yang memang menjadi harapan aku sampai sekarang, alhamdulillah bersih dari rokok, ya. Itu aja mungkin informasi yang saya bisa berikan sama teman-teman, dan bisa dicoba, ya, secara mandiri tanpa harus datang ke terapis. Kalau memang teman-teman nggak pengen datang ke terapis, kalau mencoba pengen sendiri, treatment sendiri, bisa dipakai trik dan tipnya yang sudah saya berikan tadi, ya. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman, sekali lagi, kalau merasa ini informasinya bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Jangan lupa, ya. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.